Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat, para bapak dan ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang zuhur, kita sama-sama berkumpul dengan tujuan yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita secara khusus dan putra-putri kaum muslimin secara umum untuk bisa menjadi lebih baik bagi Islam dan kaum muslimin di masa depan. Inilah tujuan mulia. Saya rasa tidak ada seorang pun dari antum dan antuna yang datang kecuali niatnya demikian. Berhusnudzon dan berusaha mendaftarkan anaknya di Al-Wildan, ya, sekolah Al-Wildan, untuk menjadi lebih baik. Maka ini niat yang baik, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cita-cita kita sebagai wali murid, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga statusnya sama dengan bapak dan ibu-ibu, ya. Saya juga wali murid, ya. Anak saya baru masuk, ya. Insyaallah juga masuk di Al-Wildan, ya. Jadi sama cita-citanya, ya. Dan subhanallah, nikmat anak adalah nikmat yang luar biasa, ya. Terkadang kita lupa akan hal tersebut, ya. Sebagian orang diuji oleh Allah tidak punya anak, mereka berkeinginan, bercita-cita dengan bersusah payah ingin diberi karunia anak. Anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semaksimal mungkin kita tunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan kita harus serius, jangan sekedarnya, jangan seadanya, jangan sebisanya. Kenapa? Karena anak-anak, sebagaimana topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, adalah aset terbaik, bukan untuk akhirat saja, bahkan untuk dunia. Jadi anak-anak adalah aset terbaik dunia dan akhirat. Bahkan anak-anak soleh juga diidamkan oleh para anbiya, orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan kita yang imannya seadanya. Kenapa? Karena mereka mengerti akan agungnya nikmat tersebut. Bagaimana para nabi mereka berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh, dzurriyyatan salihah. Mereka minta agar dapat keturunan yang salehah, keturunan yang baik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah Khalilur Rahman, yang berdoa minta kepada Allah agar dia anugerahi anak yang saleh. Maka dia berdoa, ya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala, yaitu jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan yang tersebar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku untuk menegakkan salat. Artinya permintaan untuk memiliki anak saleh adalah angan-angan para nabi, angan-angan para nabi. Oleh karena di antara ujian yang berat yang pernah Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah anak yang tidak saleh. Ujian yang sangat berat. Saya bagaimana Nabi Nuh, meskipun anaknya kafir, beliau tetap berusaha semaksimal mungkin sampai beliau bisa menegakkan hujah di hadapan Allah bahwasanya beliau telah mendakwakan anaknya semaksimal mungkin. Sampai di akhir hayat sang anak, tetap beliau panggil dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, yang aku sayangi. Beliau katakan ya bunayya, itu panggilan kasih sayang kepada seorang anak. Padahal anaknya kafir, pembangkang, kurang ajar sama orang tuanya, tetap dia panggil dengan kata-kata yang baik. Ya. Irkam ma'ana, naik dulu ke kapal bersama kami. Diskusi nanti, debat, yang penting naik dulu. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau termasuk orang-orang kafir.
Sampai sebenarnya mengatakan Nabi Nuh alaihissalam posisikan anaknya seakan-akan bukan orang kafir. Maka dia berkata, jangan kau termasuk mereka. Padahal dia bagian dari mereka. Tapi anaknya dasar membangkang, bahkan menantang, sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Aku akan sampai kepada puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir besar. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh terus mendakwahi anaknya, berusaha. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian ada ombak, akhirnya anaknya tenggelam. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi Nuh kepada anaknya. Setelah anaknya meninggal dalam kondisi kafir, dia masih mohon kepada Allah. Ya Allah, inna bni min ahli. Anak aku dari keluargaku. Masih berharap ada kesempatan anaknya untuk diselamatkan di alam lain, di akhirat sana. Tapi Allah tegur, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya anakmu itu ya bukan dari keluargamu. Sungguhnya dia telah melakukan amal perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Maksud saya ini ujian berat. Oleh karenanya para nabi merasakan bagaimana memiliki anak yang soleh adalah nikmat yang luar biasa. Dan bagaimana kalau anak tidak soleh, maka ujian yang sangat berat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya anak-anak sebelum kita bicara merupakan aset terbaik di akhirat, kita katakan anak aset terbaik di dunia. Bukankah di antara doa orang-orang yang disebut penghuni surga ibadur rahman, Allah sebutkan di antara sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah bagi kami istri kami agar menjadi penyejuk hati, dan anak kami agar menjadi penyejuk hati. Dan benar bahwasanya jika anak-anak soleh merupakan sumber kebahagiaan bagi kita orang tua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Kita lihat anak-anak kita, kalau rajin baca Quran, disuruh ke masjid dengan mudahnya, kalau disuruh nurut, tidak pernah membangkang. Subhanallah, nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Dan betapa bahagia kita kalau sampai anak kita nanti setelah dewasa ternyata dia menasihati kita. Maksud saya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan nasihat untuk kita melalui lisan anak kita. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga. Namun itu semua perlu perjuangan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kalau kita diberi anugerah anak yang soleh dan soleha, maka itu puncak dari kenikmatan duniawi. Makanya ini aset membuat kita bisa bahagia. Taib. Di antara anak-anak merupakan sumber kebahagiaan. Ternyata kita juga bisa mendapatkan banyak keuntungan, ya. Contoh, orang yang punya anak soleh dan soleha, kalau dia sudah tua, maka anak-anaknya akan bantu dia ketika dia sudah tua. Betapa banyak orang sekarang menderita, tatkala dia sudah tua, dia merasa jauh dari anak-anaknya. Saya pernah ketemu dengan seorang, saya kebetulan naik pesawat, waktu itu ke lagi safar, ketemu dengan ada orang Chinese, ya. Dan saya ajak ngobrol, saya ingin ngobrol, duduk samping saya, ya. Masukin dakwah sedikit, qadarullah kita ngobrol tentang kehidupan. Dia orang kaya, kemudian dia bilang ada satu yang saya sekarang menyesal. Saya bilang apa Pak dalam kehidupan ini? Dia bilang anak-anak saya jauh dari saya, anak saya jauh dari saya. Saya sudah sekolahkan dengan luar biasa, saya biayai semua yang mereka inginkan,
Dan saya sudah kasih kekayaan kepada mereka. Sekarang mereka jauh dari saya, sibuk dengan keluarga sendiri, jarang telepon saya, jarang datang ke saya, jarang kunjungan. Dia merasa menderita setelah dia memiliki seluruh harta yang dia punya. Ini bukan orang miskin, orang kaya. Satu kebahagiaan yang hilang dari dia, ternyata di masa tuanya anaknya jauh dari dia. Tapi kalau anak soleh dan soleh enggak mungkin, mustahil. Anak soleh dan soleh pasti rebut-rebutan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti berbakti, rebut-rebutan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kita dengar cerita di Arab Saudi ada anak-anak yang masuk ke persidangan gara-gara rebutan ngurus apa? Orang tuanya. Kisah menakjubkan tapi terjadi. Karena kalau anak-anak soleh dan solehah, kita yang beruntung, kita yang diuntungkan, sisi dunia maupun sisi akhirat. Kemudian, adapun kalau kita berbicara tentang sisi akhirat, maka sangat banyak sekali. Anak-anak merupakan aset terbaik untuk akhirat kita. Saya akan jelaskan dari beberapa sisi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita berniat punya anak soleh, kegiatan kita terkait dengan ingin punya anak soleh tersebut semuanya berpahala. Bahkan ketika seorang ingin menikah, dia mencari calon istri yang salehah, atau sang wanita mencari calon suami yang soleh. Kenapa niatnya? Niatnya supaya nanti kalau punya anak bisa dididik oleh pasangan saya. Sejak itu dia sudah dapat pahala. Sejak baru marhalah mencari pasangan dengan niat saya ingin cari pasangan yang soleh soleha, supaya kalau saya punya anak didik dia sudah dapat pahala. Bahkan ketika dia berhubungan dengan istrinya, anaknya belum muncul anaknya. Kedua orang tua sudah dapat pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, faqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah sawaladan bagi kalian, maka datangilah istri kalian yang kalian mau kapan dan bagaimanapun. Setelah itu yang menakjubkan Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, dan berikanlah sesuatu untuk dirimu ketika kau berhubungan dengan istrimu. Baca buku tafsir. Apa maksud Allah? Apa yang bisa kau sumbangsingkan buat dirimu sendiri ketika kau berhubungan dengan istrimu? Kata para ahli tafsir, agar kau dapat pahala. Ketika kau berhubungan dengan istrimu, niatkan agar punya anak soleh, agar punya anak solehah. Kau berhubungan dengan istrimu, pahala mengalir. Sang anak belum muncul, sang anak belum ada, kau sudah dapat pahala. Aset buat kita di akhirat. Belum lagi kalau sang anak kemudian lahir, kita akikah, pahala luar biasa. Kita rawat, pahala terus mengalir. Kita mengurusi sang anak tersebut. Kalau orang berbicara tentang pahala silaturahmi, silaturahmi berpanjang umur, memberi berkah. Di antara rahim yang patut kita perhatikan selain orang tua, anak kita. Tapi perlu niat. Kata Nabi SAW, la ajra ila an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Kalau seorang ingin cari pahala perkara duniawi, dia harus niatkan karena Allah. Jika tidak niatkan karena Allah, hanya perkara duniawi yang tidak ada pahala, tidak ada dosa. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, semua kegiatan duniawi termasuk ngurus anak, belikan susu kayak, masukkan sekolah kayak, bayar SPP-nya, bayar SPP berat atau tidak? Uang masuknya semua niatkan karena Allah. Ini termasuk menyambung silaturahmi. Semua biaya yang kita keluarkan buat anak-anak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, bukankah kalau kita melihara anak sendiri, ya, bukankah sumber rezeki bagi kita? Setiap anak ada tanggungan rezekinya. Kalau ditambah anak, tambah rezeki. Tambah anak, tambah rezeki. Coba kita renungkan diri kita dulu waktu kita baru menikah, belum punya anak, rumah kecil, badan kurus. Sekarang udah punya anak banyak, alhamdulillah, berkah. Rumah lebih besar, harta lebih banyak. Benar ya? Tambah anak, tambah rezeki. Oleh karenanya, amanah mengurus anak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sisi bagaimana kita diuntungkan kalau kita urus anak dengan baik, merupakan aset untuk kita di akhirat.
Isi berikutnya, bahwasanya sebagian ulama berpendapat, ada khilaf di kalangan para ulama, kalau anak melakukan kebaikan maka pahalanya seluruhnya ngalir kepada kita. Sebagian ulama mengatakan secara mutlak, kapan anak kita soleh, dia lakukan kebaikan apa saja, maka pahalanya buat kita. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak, dia mentakhir. Dia mengatakan anak soleh melakukan amal soleh, semuanya mengalir kepada kita dengan syarat kita yang mengusahakan. Dengan syarat kita yang mengusahakan. Adapun yang mengatakan seluruh amal soleh anak lari sama kita, kita usahakan gak usahakan lari sama kita, karena Rasulullah mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, dan sungguhnya anak kalian adalah dari usaha kalian. Pokoknya itu soleh, meskipun saya nggak ngajarin, dia baik, dia soleh, dia haji, dia umroh, dia dakwah, dia bersedekah, dia sholat malam, dia baca Quran, semuanya ngalir sama kita, karena anak-anak hasil saya. Ini pendapat. Ini pendapat lebih lapang. Pendapat yang lainnya, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata tidak. Benar bahwasanya anak-anak adalah hasil usaha kita, tetapi ada hadis yang mentakhir, yang mengatakan bahwasanya hukum asal seorang adalah pahala untuk dirinya sendiri. Dia baru bisa mendapat pahala dari orang kalau dia menunjukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dal 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ya. Man dalla 'ala khairin falahu ajruhu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila bihi, dan pahala orang yang melakukannya. Dan saya rasa di antara usaha kita agar menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, kita memilihkan sekolah yang menurut kita husnuzon kita baik. Kita daftarkan, kita bayarkan biaya, kemudian kita masukkan, kita awasi, kita ikuti perkembangannya, kita lihat bagaimana hafalannya, apa kekurangannya kita, namanya usaha kita. Dan misalnya seorang panggil guru ngaji, bawa ke rumah untuk ngajarin, berarti kita telah berusaha untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha. Benar, dalam usaha tersebut tidak kita sendirian, kita berpartner dengan sekolah. Misalnya Bapak dan Ibu sekarang berpartner di sekolah Al-Wildan, maka harus kerjasama. Jangan cuma serahkan kepada Al-Wildan saja, enggak. Orang tua juga harus punya andil, partner. Tetapi bagaimanapun juga yang awal kali memilih partner yang memasukkan anak-anak ke dalam sekolah adalah orang tua. Maka seandainya anak-anak nanti soleh dan soleha, kemudian melakukan ibadah apapun, maka insya Allah pahalanya mengalir kepada kita sebagai wali murid. Dan ini aset yang luar biasa. Bayangkan kalau misalnya bapak dan ibu punya anak 3 orang atau 4 orang misalnya, dan semua anak tersebut soleh dan soleha. Terus bapak dan ibu sudah meninggal dunia, anak ini masih hidup lagi setelah kita meninggal. Masing-masing misalnya hidup umur 60 tahun. Mulai sejak dewasa sampai 60 tahun, dari 15 sampai 65. Berapa? 45 tahun. Sehingga 45 tahun mereka beramal soleh. Taruhlah 40 tahun mereka beramal soleh. Seakan-akan kita dapat bonus umur 40 kali 4. Kita dapat bonus umur 160 tahun untuk beramal soleh. Maka ini adalah sebenarnya nikmat bagi kita. Bukan kita yang beramal, anak kita yang beramal. Kita cuma motivasi, kita cuma bayarin, kita cuma ngecek-ngecek. Yang baca Quran dia, yang sholat malam dia, yang sedekah dia, dan seterusnya. Ternyata pahalanya semua ngalir buat kita. Ini yang diuntungkan kita atau anak? Yang diuntungkan kita. Subhanallah, subhanallah mengatakan ini tidak terbatas pada anak kita langsung, bahkan berlanjut pada cucu-cucu kita. Anak ini kalau ternyata dia jadi bapak yang baik dan dia mendidik cucu-cucu kita, ngalir juga sama kita. Apalagi cucu kita binnya ke kita. Ini juga aset kita. Makanya perlu kita ketahui, auladakum min kasbikum, anak-anak bagian dari kalian, bukan cuma anak-anak, termasuk apa? Cucu. Bahkan saya punya kawan ada ketemu, dia bilang, Ustaz, anak saya terlanjur nakal, saya baru ngaji. Susah didik anak saya. Saya bilang, kau punya cucu enggak? Punya, itu cucu, perhatian. Itu cucu juga sumber pahala. Kalau kau didik baik-baik, kau bantu anakmu didik ini cucu, jadi orang soleh, pahala juga ngalir sama kamu. Ngalir sama bapaknya, ngalir juga sama kamu.
Maka ini bukan perkara sepele. Saya ingin kasih gambaran bagaimana anak-anak merupakan aset sangat besar untuk kita di akhirat kelak. Karenanya jangan disepelekan. Karenanya perlu perjuangan. Perlu kita rajin doakan, perlu kita rajin ngobrol sama mereka, perlu kita rajin ngecek bagaimana pelajaran mereka, hati-hati dengan teman-temannya, kita cek teman-temannya, kita bimbing mereka, kita latih mereka. Ini semua perlu perjuangan karena sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Baik. Di antara aset akhirat, anak-anak berbuat aset akhirat, bahwasanya Allah memberi karunia. Jika anak-anak ternyata di akhirat masuk di level surga yang lebih tinggi daripada ayah, daripada ibunya, bisa saja Allah memuliakan anak, ayah dan ibunya untuk selevel dengan anaknya. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyyahnya. Dzurriyyah di sini disebut oleh tafsir dua tafsiran. Dzurriyyah berarti anak-anak ikut atau bisa orang tuanya ikut. Intinya Allah mengatakan, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan bagi mereka dzurriyyahnya. Dzurriyyah bisa diartikan anak-anak dan juga bisa diartikan sebagai orang tua. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Kata Allah, di antara tanda-tanda keagungan kami angkat dzurriyyah mereka di atas kapal, maksudnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, nenek moyang kita, Allah sebut dengan dzurriyyah. Nabi Nuh, nenek moyang kita, Allah sebut dengan apa? Dzurriyyah. Maka kalau di akhirat ada dua kemungkinan, orang tua yang di level tinggi, anak-anak di level rendah. Atau sebaliknya, anak-anak di level tinggi, orang tua di level apa? Rendah. Bisa jadi Allah muliakan sang anak dengan mengangkat derajat kedua orang tuanya agar sama dengan apa? Derajat sang anak. Allah mengatakan, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kami tidak mengurangi. Maksudnya bagaimana? Misalnya sang anak di level 10, misalnya di surga. Sang bapak di level 3. Kalau mau seimbang, logika kita harusnya sang anak nurunkan derajat, berikan sebagian kepada ayahnya, jadi anak dari level 10 level 7, kemudian bapaknya naik level 7. Tapi aturannya tidak demikian di sisi Allah. Fadlullahi wasi', karena Allah luas. Maka sang anak tetap di level 10, sang bapak didongkrak ke level apa? Ke level 10. Tanpa mengurangi pahala sang anak. Oleh karenanya, orang yang paling semangat mungkin memberi syafaat, kalau dia berhak beri syafaat kepada kita, di antaranya anak-anak kita. Siapa sih yang tidak sayang sama orang tuanya? Karenanya berusaha didik mereka dengan sebaik-baiknya. Bilang, kamu jangan seperti bapak, harus lebih daripada apa? Daripada bapak. Bapak sudah terlanjur begini. Seluruh hafal Quran nggak bisa-bisa. Ya. Kamu jangan seperti bapak, harus lebih. Kita semangati dia. Kalau dia ternyata top di akhirat, kita juga yang beruntung. Kita juga yang beruntung. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahwasanya anak merupakan aset di akhirat, seperti Rasulullah menjelaskan bahwasanya anak-anak bisa menghalangi orang tua dari neraka jahanam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ubtuliya bi syai'in minal banati fa sabaru 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar." Siapa yang punya anak perempuan, kemudian sabar mengurusnya, sabar mentarbiyah anak-anak tersebut, maka niscaya anak perempuan ini akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam. Jadi ini keistimewaan mendidik anak-anak perempuan. Sebagian kita anaknya ada yang perempuan saja, ada yang laki dan perempuan. Yang punya anak perempuan, perhatian sama anak-anak perempuan. Kalau kita sukses dalam mendidik anak-anak tersebut, sabar mendidik mereka, niscaya anak tersebut akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam. Bagi neraka jahanam. Ada cerita yang saya sering ceritakan, tapi cerita lagi pada hari ini, yang saya dengar langsung dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, tentang ada seorang yang tidak suka punya anak perempuan. Jadi istrinya sudah punya anak, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 perempuan semua, ke-5 perempuan semua. Ketika ke-6 dia bilang, apa? Sekali lagi punya anak perempuan saya cerai. Ternyata ke-6 perempuan lagi. Sabar dia. Terakhir ke-7. Ini terakhir, kata dia, terakhir. Padahal apa salah istrinya?
Istrinya kan cuma sekedar sawah ditanam, yang tanam kamu, kemudian keluarnya perempuan, kamu marah-marah, padahal istrinya tidak ada salah. Intinya dia sudah sangat jengkel, dia bilang awas kalau anak yang ketujuh perempuan lagi. Qadarullah istrinya mau melahirkan, ini dicipta zaman dulu, tidak ada USG, tidak ada apa-apa. Maka akhirnya sang suami ketiduran ketika nunggu istrinya melahirkan. Dalam tidur tersebut dia bermimpi, tiba hari kiamat. Tiba hari kiamat. Maka tiba-tiba dia divonis masuk neraka jahanam. Maka dilemparkanlah, kita tahu laha sab'atu abwab, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan neraka punya 7 pintu. Maka dia dilemparkan pada pintu pertama, ternyata ada anak perempuan pertamanya tahan. Anak pertama perempuannya tahan agar dia tidak bisa masuk neraka. Akhirnya dilemparlah dia melalui pintu kedua, ternyata anak perempuan nomor 2 mencegah. Sampai pintu ke-6, dia punya anak perempuan ada 6. Sampai pintu ke-6, kemudian ada anak perempuannya juga mencegah. Ketika mau dilemparkan pintu ke-7, dia bangun, sadar dari mimpi. Dia bilang, ya Allah, semoga anak yang ke-7 juga perempuan. Ternyata anaknya laki-laki. Kalau saya, subhanallah, kita laki perempuan kita terima. Semua ada keistimewaan, semua ada istimewa. Baik, siapa yang sabar ngurus anak perempuan? Aset. Menghalangi dia di neraka jahanam. Baik, di antara dalil bahwasanya anak-anak merupakan aset di akhirat. Rasulullah menyebutkan bahwasanya anak soleh lah yang sabar senantiasa mendoakan kita. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya, idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika seorang manusia meninggal dunia, terputus dari dia amalan saleh kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu manfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Saya sering tekankan hal ini. Ibu-ibu kita semua, bapak-bapak kita ingin anak kita sukses dunia dan akhirat, tapi belum tentu. Terkadang takdir menyatakan lain. Anak kita mau kaya mau miskin, mau jenderal atau kopral, yang penting dia soleh. Karena kalau dia soleh, dia doakan kita. Anak kita jenderal tapi nggak soleh, mana pernah mau doain kita. Anak kita doktor S3 ahli tapi nggak soleh, ngapain, mana pernah doain kita. Dia sendiri aja jarang sholat, gimana mau doain kita. Benar kita pengen anak kita sukses di dunia akhirat, tapi yang paling penting sukses akhirat. Mungkin nanti dalam perjalanan pendidikan, tidak semua anak cerdas. Mungkin kemampuannya sih, tidak apa-apa, yang penting dia soleh, yang penting bisa baca Quran, tidak apa-apa. IQ dia tidak tinggi, mau kita paksa tinggi nggak bisa. Ini karunia dari Allah. Kalau nggak tinggi nggak bisa dipaksa. Tapi yang penting dia apa? Soleh. Karena anak soleh lah yang setia mendoakan kita. Siapa sih yang setia mendoakan kita? 3 orang. Orang tua kita, istri kita, atau suami kita, sama anak kita. Orang tua paling tulus doain kita, tapi biasanya meninggal terlebih dahulu. Istri kita, suami kita juga sering mendoakan kita, mungkin, wallahu alam ya. Tapi mungkin mendoakan kita, mungkin. Tapi kalau kita meninggal, kemudian dia tidak lama meninggal juga. Terkadang kita meninggal, kemudian ada seorang meninggal, istrinya kawin lagi, oh, repot. Ternyata suaminya lebih baik daripada kita. Mana pernah doain kita, malah ngumpat-ngumpat, ternyata suami saya dulu kurang ajar. Apalagi perempuan meninggal, suaminya udah kawin lagi. Mana ingat istrinya? Belum tentu. Tapi mungkin doakan. Tapi yang paling setia mendoakan kita setelah kita meninggal dalam waktu yang lama siapa? Anak-anak. Makanya saya ingatkan sejak sekarang, ajari anak-anak doain kita. Tanya, nak tadi doain ayah enggak? Tadi doain ibu enggak? Doain ayah. Karena kita ngajar dia berbakti. Ditalkin, Allah suruh talkin. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan kita mentalkin, kita ikuti perintah Allah. Talkin anak-anak. Gimana doa orang tua? Rabbi wafirli wali walidayya, ajarin. Sudah baca belum? Agar mereka terbiasa. Sekali-sekali tanya, doain orang tua enggak? Meskipun mereka sudah SMA, doain orang tua enggak? Tanya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, lisan mereka terbiasa mendoakan apa? Orang tua. Ini aset luar biasa. Kita meninggal di kuburan, ternyata ada doa terus setiap hari. Kuburan semakin bercahaya, kenikmatan kubur semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Dan bahkan surga semakin ditingkatkan kalau di akhirat setelah hari kiamat. Dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang surganya ditinggikan di surga, maka dia berkata, anna li hadza, kok bisa? Dia tahu amal dia sedikit. Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Derajatnya naik gara-gara anaknya. Baik. Kemudian juga ajarkan anak. Latih anak-anak. Ingatkan, kalau kamu punya rezeki, jangan lupa sedekah atas nama ayah dan ibu. Jangan lupa. Kita contohkan, kita sedekahkan buat nenek, buat kakekmu sudah meninggal, depan anak-anak, sehingga mereka lihat, oh bapak saya sering sedekah buat atas siapa? Kakek dan nenek saya. Kita bilang, nak, tadi Abi hajikan nenek. Nak, tadi Abi umrohkan kakek. Ini terbiasa, sunnah dalam keluarga, tradisi. Nanti kalau kita meninggal, dia lanjutkan. Kalau dia punya rezeki, dia sedekah atas nama kita. Kalau dia punya rezeki, dia hajikan kita, dia umrohkan kita. Kita sudah di alam barzah nggak bisa apa-apa. Ternyata pahala masih terus apa? Mengalir lewat anak-anak kita. Mungkin kita bilang, apa namanya? Maksud saya, kalau anak yang hajikan langsung, umrohkan langsung, dia haji dengan tulus. Kita mungkin bisa bayar orang, hajikan orang tua kita, tapi beda kalau kita yang jalankan sendiri. Kemudian juga di antara cara kita mendapat aset dari anak-anak, di antara sunnah yang penting adalah Rasulullah bersabda, inna min abarril bir, di antara bakti yang paling besar kepada ayah adalah silatu wudi ahli abihi, silatu ahli wudi abihi ba'da an yuwalliya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung kebaikan kepada kerabat teman dekat bapak setelah bapak meninggal dunia. Ini salah satu bentuk berbakti sama orang tua. Jadi kita punya bapak kita punya teman dulu. Teman baik, sering ngobrol di rumah, sering jalan bareng, safar bareng, ngaji bareng. Bapak kita meninggal, temannya masih ada. Di antara cara kita cari pahala dengan berbakti kepada bapak, kita baikin siapa? Baikin temannya. Kalau teman bapak sudah meninggal, teman ini punya anak, anaknya kita baikin. Seperti dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar satu hari berjalan, dia pakai onta dan dia pakai sorban yang bagus. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Maka Ibnu Umar suruh dia naik ontanya, kemudian dikasih sorbannya. Murid-murid Ibnu Umar bingung, ini siapa? Kenapa kok muliakan dia? Arab Badui sudah cukup dikasih yang sederhana, sudah puas. Kenapa kok kasih ontamu? Kenapa kok kasih sorbanmu? Kata Ibnu Umar, ini anak, ini orang, bapaknya dulu temannya Umar. Bapaknya dulu temannya Umar. Dan Rasulullah mengatakan di antara bentuk bakti kepada orang tua setelah meninggal adalah berbuat baik kepada apa? Kepada temannya. Nah, ketika seorang anak, bapaknya sudah meninggal, dia berbakti, berarti berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya. Berarti orang tuanya merasakan kebaikan enggak? Merasakan, karena disebut bakti. Berbakti berarti orang tuanya merasakan. Artinya kalau seorang berbuat baik kepada teman bapaknya, bapaknya merasakan kebahagiaan juga. Entah ditambah pahalanya oleh Allah, karena dengan sebab bapaknya dia berbuat baik kepada orang tersebut. Dan Allah dan Nabi menamakan amal tersebut sebagai bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Makanya Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan hal ini, bahwasanya di antara kebaikan yang kita ajarkan di rumah, kalau kita punya teman datang ke rumah, kita panggil anak-anak. Dan ini tradisi orang Arab luar biasa. Orang Arab itu kalau kita bertamu di rumah mereka, anak-anaknya yang melayani, anaknya yang tumpahin kopi. Jadi ajarin beradab terhadap teman bapak. Tumpahin kopi, kemudian kasih korma, kasihkan kue, diajarin beradab. Kalau makan dia minggir, bapaknya makan sama temannya. Sehingga anak-anak ini tahu siapa teman-teman bapaknya. Apa faedahnya di antaranya? Kalau bapaknya sudah meninggal, dia bisa berbuat baik kepada teman bapaknya, dan itu adalah sarana pahala buat bapaknya yang sudah meninggal dunia. Baik, mungkin ini saja para wali-wali, maksudnya wali murid, bukan wali kutub maupun wali majdum. Para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit mungkin motivasi buat saya juga sebagai wali murid untuk semangat mendidik anak-anak. Didik anak-anak butuh perjuangan, butuh biaya, butuh pengorbanan waktu, butuh mutaba'ah, yaitu kita
ikuti terus bagaimana kondisinya. Dan alhamdulillah ada partner dalam hal itu sekolah Islamic School Al Wildan. Tapi bukan berarti kalau kita sudah taruh di sekolah kita berlepas tangan, tidak sama sekali. Ini adalah partner membantu kita untuk mendidik anak. Paling penting adalah kita sebagai orang tua, kita yang sering memantau bagaimana kondisi anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cita-cita kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Agus Hafizahullah. Jazakallahu khair, Ustaz sudah memberikan nasihat kepada kita semua terkait dengan tema Natu Investasi Akhirat. Tadi beliau sudah memaparkan bagaimana kisah teladan Nabi, mencontohkan anak-anak, mendidik anak-anak gitu ya. Lalu juga beliau juga sudah memaparkan bagaimana nikmatnya dunia akhirat ketika memiliki anak-anak yang soleh-soleha. Begitupun beliau memberikan kiat-kiat ya untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Baik, syukuran Ustaz, izin untuk membuka 10 menit terakhir saja. Silakan. Sesi diskusi. Ustaz, panitia boleh difasilitasi Ustaz untuk interaksi langsung mungkin kepada para abdi. 2 pertanyaan dahulu ya. 2 pertanyaan dahulu, 1 sesi, nanti kita akan lihat kembali apakah ada sesi lanjutan. Kalau tidak, kita tutup di sesi pertama ya. Baik, silakan angkat tangan. Ya, boleh dibantu Ustaz. 1 orang penanya lagi, nanti disebutkan atas nama Abi atau wali murid siapa dari Al-Wildan berapa. Mungkin 1 lagi, ada lagi yang mau tanya dari para Abi? Apa tahu? Oh ya, 1 lagi Ustaz, boleh dibantu. Nah, silakan Abi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada wali murid dari Nafisha Zahra dari Al Wildan 12 Bekasi. Ya, ini afwan Ustadz, sebelumnya ada beberapa titipan pertanyaan jika dibolehkan. Jadi ada kemungkinan 3 pertanyaan, apakah diizinkan? Cukup 1 dulu kayak ya. Baik. Izinnya ya. Baik. Izin. Baik. Apakah diperbolehkan kami sebagai orang tua, saat ini kami sebagai orang tua ya, nantinya ketika misalkan kami sudah tua dan pensiun dan insya Allah berumur panjang gitu ya, kemudian anak-anak sudah sukses bekerja gitu ya, apakah diperbolehkan kita sebagai orang tua untuk menyandarkan diri kita kepada anak-anak kita, dan artinya tidak perlu lagi kita mencari nafkah, jadi kita berharap mereka yang memberikan kita menghidupi kita lah, semacam itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampung aja, Bu. Tampung dulu ya. Syukran kepada Abi Nafisa dari Al-Wildan 12. Kita tampung dulu ya, Bi ya. 1 lagi Ustaz? Ada? Abi, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari anak saya di Abi Yusuf dari Al-Wildan School 12 ya. Pertanyaan saya Ustaz, saya pernah mendengar hadis apabila kita membiarkan orang yang menuntut ilmu, maka rezeki kita diluaskan akan diganti gitu Ustaz. Kalau kita membiayai anak yang menuntut ilmu gitu ya, orang menuntut ilmu, apakah rezeki juga kita akan diganti? Apakah ilmu itu ilmu umum juga berlaku Ustaz? Seperti itu. Masuk ilmu agama. Syukran. Ya sudah khairan. Ya, jazakallahu khair. Abi Yusuf, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan diperbolehkan saat kita sudah tua menyadarkan diri kita kepada anak-anak, gitu ya. Apakah diperbolehkan? Yang kedua terkait dengan hadis untuk orang tua membiayai menuntut ilmu. Ini termasuk ilmu umum dan juga ilmu akhirat. Tafadhol. Rasulullah telah bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Bahwasanya inna atba'akum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sebaik-baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan anak kalian adalah usaha dari kalian. Seorang boleh makan dari hasil anaknya, boleh. Demikian juga dalam surat An-Nur ayat 61, Allah mengatakan dalam ayat tersebut,
laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak mengapa kalian makan dari rumah kalian. Au buyuti abaikum, atau dari rumah orang tua kalian. Au buyuti ummahatikum, atau dari rumah ibu kalian. Au buyuti ikhwanikum, dari rumah kakak-kakak kalian. Au buyuti akhwatikum, atau saudara-saudari perempuan kalian. Au buyuti amamikum, kalian boleh makan dari rumah-rumah paman-paman kalian. Sini tidak disebutkan au auladikum, rumah anak-anak kalian. Allah tidak sebutkan, Allah hapus. Seakan-akan makanan anak-anak ya makanan kita juga. Jadi boleh, tetapi bagaimanapun tetap ada pemilikan. Harta anak bukan harta orang tua. Harta anak bukan harta orang tua. Benar dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik," engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Tetapi maksud kata para ulama bukan maksudnya secara mutlak harta anak harta kita, enggak. Tapi maksudnya kalau kau butuh kau boleh makan dari rumah anakmu. Yang terbaik adalah sunnah para Nabi dan para sahabat, masing-masing bertumbuh pada dirinya. Ya. Nabi SAW sendiri, orang anak-anaknya sendiri, demikian juga para sahabat, mereka sendiri, anak juga sendiri. Kalau kita bisa tidak merepotkan anak kita, tentu itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau kita khawatir, kita siapkan nggak apa masa depan kita. Kita siapkan rumah, kita berusaha, jadi kita tidak, karena anak-anak juga butuh privasi. Anak juga butuh apa? Privasi. Jadi intinya kalau boleh makan dari hasil anak boleh, itu tidak ada masalah. Bahkan itu termasuk makanan yang baik. Tapi, nak, Abi entar lagi pensiun nggak mau kerja ya, kamu yang kerja semua ya. Pokoknya jangan lupa bayarkan listrik Abi. Boleh juga, cuma tetap harta orang tua beda dengan harta apa? Anak. Harta anak-anak, harta orang tua, harta orang tua. Maka saya tidak menganjurkan cara berpikir demikian. Nanti kalau kita sudah berusaha ternyata nggak mampu, boleh kita bertumbuh sama mereka. Tapi jangan sejak awal sudah kita rencanakan, pokoknya pensiun. Enggak, kita berusaha persiapkan untuk masa depan kita juga. Nah, kalau bisa kita nggak usah repotin anak-anak, tapi kalau kita sudah berusaha, qadarullah, ternyata kita tidak mampu, boleh kita bertumbuh kepada mereka. Di antara kewajiban anak-anak, jika orang tuanya tidak mampu, dia harus menafkahi orang tuanya, wajib hukumnya. Tapi jangan kita memposisikan diri seperti itu. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi terkait dengan hadis untuk membiayai orang menuntut ilmu. Datang dalam hadis ada dua orang di zaman Nabi SAW. Yang satu bekerja, yang satu menuntut ilmu di sisi Nabi. Maka yang bekerja mengeluh kepada Nabi, ini adik saya atau kakak saya nggak kerja, saya biayai. Maka Nabi berkata, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kau dapat rezeki gara-gara ngurus sama adik atau kakakmu yang menuntut ilmu tersebut. Maka ini dalil bahwasanya orang lain, jika kita membantu orang lain menuntut ilmu, bisa jadi Allah melapangkan rezeki kita karena hal tersebut. Ini dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Dan tentunya dia pertanyaan apa ilmu dunia, ilmu akhirat ya. betul Ustaz. Ya. Dalam hadis tersebut tentunya ilmu apa? Ilmu akhirat. Ya. Tetapi intinya kita kalau bantu orang, maka Allah akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa bantu seorang selama orang tersebut bantu apa? Saudaranya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki suatu kaum yang Allah khususkan rezeki buat mereka karena mereka bantu orang lain. Ada hadis maknanya seperti itu. Jadi ada kaum Allah khususkan rezeki buat mereka karena mereka bantu orang lain. Kalau mereka sudah tidak bantu orang lain tersebut, rezeki ini Allah kasihkan ke kaum yang lain. Rezeki ini Allah kasih kepada kaum yang lain. Maka di antara kita maintenance rezeki kita berikan pada orang lain. Di situ Allah akan menjalankan tradisinya untuk berikan rezeki pada kita. Saya waktu masuk Madinah pertama kali, saya masuk di Syu'batul Lughah, itu persiapan bahasa. Saya ingat nasihat guru saya. Di sini datang seorang salaf atau seorang yang dia kenal. Jadi dikenal orang ini kalau dapat rezeki dia kasih orang. Dapat rezeki dari Allah dia kasih orang. Maka teman-temannya protes, kau dapat rezeki langsung bagi-bagi. Dapat rezeki bagi-bagi. Kata orang ini jangan jawaban sederhana, dia mengatakan, saya punya kebiasaan terhadap orang-orang dan Allah punya kebiasaan dengan saya. Kebiasaan saya kalau saya dapat rezeki bagi-bagi. Dan kebiasaan Allah kalau saya bagi-bagi Allah kasih saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah dengan saya gara-gara saya rubah kebiasaan saya dengan orang. Jadi kalau kita di antara maintenance ini maintenance kita bagi-bagi. Termasuk kalau dia belajar ilmu dunia, yang penting bermanfaat.
Ya. Belajar ilmu dunia untuk bangsa dan negara ada manfaatnya, tidak apa-apa kita biayai. Karena Islam ini tidak butuh cuma ustaz doang. Islam juga butuh ada dokter, ada butuh insinyur, yang lainnya. Yang penting memiliki basic agama yang baik. Tapi masalah spesialis tidak semua harus jadi ustaz. Harus ada jadi ustaz, ada jadi kiai, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi butuh ahli-ahli yang lainnya agar membangun peradaban Islam yang hebat. Oleh karenanya kalau kita bantu orang ilmu dunia, yang penting ilmunya baik, maka insya Allah kita juga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bisawab. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Ustaz izin untuk memberikan nasihat akhir sebelum kita akhir. Sudah tadi nasihat sudah di sini. Intinya semangat ya, ngurus anak-anak. Insya Allah setiap detik yang kita lewati ngurusin anak, bangunkan dia sholat, ya ingatkan dia untuk merajaah, untuk setoran di online Zoom, semuanya berpahala. Gak ada yang sia-sia ngurusin anak, gak ada yang sia-sia. Terus anak-anak sudah besar, jangan lupa telepon, sudah lulus, sudah sekolah, kalau di telepon, kamu udah sholat belum? Jangan pernah capek ngurusin mereka, karena itu semua pahala, semua pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya suruh dakwah di masjid kan tidak mampu, nggak punya ilmu, kan bisa dakwahin anak-anak, jadi ustadznya anak-anak. Semangat, ada ladang dakwah. Siapa anak-anak kita? Dakwahi, sabar, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya berpahala. Taruhlah, kita sudah maksimal mungkin. Ternyata anak tidak sesuai dengan kita inginkan. Kita sudah punya hujah di hadapan Allah. Saya sudah mendakwakan semaksimal mungkin. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair kepada nasihat kita Ustaz Firanda Rijah yang sudah memberikan banyak nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan berguna untuk para abi dan umi, siswa-siswi